Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga mulia, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan dalam satu hari ini. Dan di tengah kelelahan kami di malam ini, Engkau masih mengingatkan kami untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi pegangan dan pedoman di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami agar kami dapat melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP 2022 Jumat 9 Desember 2022 dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18, dan yang menjadi pembimbing dalam renungan kita ayat ke-17. Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir, dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka. Keputusan Tuhan. Hidup dalam ketidakadilan, tidak turut akan perintahnya, menindas yang lemah, berjalan dalam kesombongan adalah hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Inilah yang sulit menjadi kesadaran dalam diri manusia, merasa bahwa apa yang dimiliki saat ini itu merupakan hasil dari usaha dan keberhasilannya. Ketika manusia itu berpikir demikian, sulitlah untuk menghargai dan mensyukurinya. Memakai pemberian itu hanya untuk kepuasan belaka dan bukan mengucap syukur. Namun pada saat Tuhan bertindak dengan caranya sendiri, barulah manusia itu sadar dan takut, lalu memohon pengampunan dosa. Namun haruskah hidup demikian di dalam kehidupan kita? Namun apakah harus demikian hidup kita? Mesir yang pernah dijadikan rumah perbudakan atas Israel, yang memerintah penuh dengan ketidakadilan dan penuh dengan penindasan, di mana selalu ada permohonan pengampunan yang tidak pernah diperdengarkan, menjadikan Israel menderita dan bersandar serta bergantung kepada kehebatan Mesir supaya lepas dari penderitaan dan perbudakan. Mesir menjadi andalan akibat kekejian yang dilakukan atas Israel. Melihat kejahatan yang dilakukan oleh Mesir, cara yang dipakai oleh Tuhan adalah di mana Tuhan akan mempermalukan bangsa Mesir. Yesaya menubuatkan kepada Mesir bahwa Tuhan akan datang seperti hakim untuk mengadili dan menghukum. Seperti seorang jenderal masuk ke medan pertempuran bersama pasukannya untuk menumpas kejahatan dan pastinya menang. Mesir akan mengalami kehancuran karena dewa-dewa yang diagungkan tidak mampu menolong mereka lepas dari hukuman Tuhan. Dalam kehidupan Mesir pun akan terjadi perang saudara. Sesama saudara akan saling menghancurkan, saling menindas. Dan bangsa Mesir juga akan dijajah oleh bangsa yang kecil. Dan sungai Nil yang menjadi keagungan dan dibanggakan, airnya tidak dapat lagi digunakan dan tidak menghasilkan lagi.
Mesir hancur porak-poranda. Orang-orang cerdas, orang-orang pintar dan berhikmat, para intelek dan cendekiawan, pengetahuan mereka penuh dengan kekacauan. Semua runtuh akibat penghukuman Tuhan Allah atas Mesir. Jikalau kita membayangkan, mengerikan bukan? Ya, ketika Allah bertindak, keputusan Tuhan adalah mutlak bagi orang yang berdosa. Tidak ada kompromi. Allah akan mengacaukan, bahkan menghancurkan segalanya. Karena itu, takutlah akan Tuhan, karena Dia adalah Allah penguasa alam semesta dan segala isinya. Seluruh isi bumi ini akan tunduk kepada Dia. Mengapa? Karena Allah tidak mengizinkan firman-Nya disalahgunakan, bahkan dipermainkan. Allah menginginkan keadilan. Allah tidak menginginkan ketertindasan. Jikalau kita melihat saat ini adanya ketidakadilan, banyaknya ketertindasan, itu bukan Allah membiarkan itu terjadi, tetapi Allah menantikan bahwa adanya perubahan pertobatan ketika ketidakadilan itu terjadi sampai kedatangannya. Advent kedua memberitahukan kepada kita penantian akan kedatangannya. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan? Tentu sekali ketika kita menyambut orang yang istimewa, banyak persiapan yang kita lakukan. Kita tidak ingin lagi hidup di dalam kekacauan. Kita tidak ingin lagi Allah murka dalam hidup kita. Kita tidak ingin lagi adanya kehancuran. Bapak Ibu, sahabat Salom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi orang percaya, teguran atau hukuman Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, itu akan mendatangkan kehancuran. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita sadar dan mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, pemilik semesta alam, dan Allah berkuasa atas hidup kita. Karena itu, selama Tuhan masih mempercayakan nafas kehidupan ini untuk kita hidup di tengah-tengah dunia ini, marilah kita berusaha untuk melakukan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, supaya kita tidak kena murka Allah, melainkan kita menerima berkat Tuhan. Advent mengajarkan kita pertobatan, sehingga kita menyambut Dia penuh dengan sukacita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kami untuk merenungkan perjalanan hidup kami. Ajari kami untuk dapat melakukan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu di dalam kehidupan kami selama di muka bumi ini. Karena Engkau adalah Allah penguasa, pencipta semesta, sehingga kami dapat beroleh berkat-Mu untuk selamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.